Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, para alim, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, seluruh peserta Multaqo Nasional Multaqo Ulama Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebaik-baik penciptaan, di mana Allah telah menurunkan kitabnya yakni Al-Qur'anul Karim kepada seorang muslim untuk menjadi solusi problematika kehidupan, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan keselamatan, kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin para nabi yang dimana pada yaumil kiamah nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dan semoga pada malam hari ini kita hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa adakan acara Multaqo Ulama Nusantara, di mana bulan ini insyaallah acara masih dalam rangkaian bulan Rajab 1447 Hijriah, di mana ada satu momen yang perlu kita ingat seluruh kaum muslimin. Pada tanggal 28 Rajab kemarin, di mana runtuhnya Khilafah Islamiyah di Turki Utsmani. Tentunya ini bagian rangkaian acara yang biasa kita lakukan, biasa kita adakan setiap bulan sekali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ini diadakan adalah bagian dari ihtimam kita, kepedulian kita kepada nasib kaum muslimin, di mana pada malam hari ini mengambil tema kapitalisme dan komunisme membawa bencana dan kerusakan. Islam adalah solusi dan masa depan dunia. Baiklah, malam hari ini insyaallah susunan acara yang telah disusun oleh panitia, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua qiraatil Quran, kemudian yang ketiga sambutan dari sahibul hajah, kemudian acara yang keempat kalimah minal ulama, kemudian yang keenam akan ada pemutaran video oleh Amir Hizbut Tahrir, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap dan ditutup dengan doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar acara pada malam hari ini mendapatkan kemudahan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, menginjak acara yang kedua, yakni qiraatul Quran, yang akan dibawakan oleh akhinal kiram Al-Ustadz Herman Santoso. Kepada beliau falyatafaddal maskura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk-kutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat, yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya.
Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakallahu khairan kepada Ahinal Kiram Ustadz Herman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tadi semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun ya rahmatillah, acara selanjutnya yakni sambutan dari Sahibul Hajah yang dimana akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Sanusi. Kepada beliau falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, para pemirsa dan para hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bermuajah di majelis yang penuh berkah ini. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa kapitalisme, sekulerisme dan komunisme yang saat ini mendominasi dunia telah menimbulkan kerusakan yang sangat luar biasa. Kerusakan kehidupan, kerusakan peradaban, kerusakan ekonomi, sosial, politik, dan seluruh aspek kehidupan manusia telah mengalami kerusakan sampai pada puncaknya. Sebagaimana kita saksikan di berbagai belahan dunia, di Palestina misalkan yang sampai sekarang belum mendapatkan solusinya. Ekonomi yang tanpa keadilan, sosial, akhlak mengalami kerusakan yang sangat luar biasa. Penindasan antar negara juga demikian. Tak terkecuali di negeri kita ini juga mengalami berbagai macam kerusakan kehidupan manusia yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami sebagai bagian dari ulama, sebagai bagian dari komponen umat ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk bagaimana menyadarkan umat ini. Nah, sehingga pada malam hari ini kami menyelenggarakan Multaqo Ulama Nasional dengan maksud dan tujuan agar apa yang nanti kita sampaikan, kita bahas di dalam Multaqo ini memberikan kesadaran kepada seluruh komponen umat betapa pentingnya agar kita kembali kepada Islam, agar kita menyambut apa yang menjadi
janji Allah bahwa Islam itu adalah masa depan kita, bahwa Islamlah yang sebetulnya memberikan solusi atas semua permasalahan kehidupan. Oleh karena itu semoga nanti bisa diikuti secara seksama, difahami dari apa semua materi yang disampaikan oleh para pemateri, dan tentunya harapan kita semoga semua ini akan memberikan semangat baru kepada kita semua untuk bersama-sama berubah menuju kepada kemuliaan Islam, menuju kepada keridhaan Allah, sehingga kehidupan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terselenggaranya acara ini, dan apabila ada hal-hal yang nanti kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi semoga acara yang kami selenggarakan ini bermanfaat khususnya untuk umat dan untuk semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Sanusi yang telah menyampaikan sambutan terkait dengan acara Multaqa Ulama Nusantara pada malam hari ini. Menginjak acara selanjutnya, yakni kalimah minal ulama, di mana sebelum kita berikan waktu kepada para ulama yang akan menyampaikan paparannya terkait dengan tema pada malam hari ini, kami panggil satu-satu, harap bisa maju ke depan. Yang pertama kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Henry Fathur Rahman, bisa maju ke depan. Kemudian yang kedua Al-Mukarram Al-Ustadz Selamat Abdus Salam, kami aturkan bisa maju ke depan. Kemudian pemateri yang ketiga, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Fahrudin, kami aturkan bisa maju ke depan. Ayohal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita sebagai muslim punya kepekaan nurani dan ketajaman akal, pastinya bertanya-tanya mengapa umat ini terus-menerus ditimpa penderitaan yang tak pernah usai. Bagaimana kita lihat sampai detik ini genosida terhadap muslim di Gaza, Palestina, kemudian di Sudan, di Uighur, dan di beberapa belahan dunia yang lain. Padahal ada sekitar kurang lebih 2 miliar kaum muslimin di dunia ini. Kekayaan alam negeri-negeri Islam juga luar biasa. Mereka pun dianugerahi letak geografis yang strategis. Bagaimana kita lihat di negeri kita yang sangat limpah ruah kekayaan alamnya. Dengan potensi yang begitu besar itu tadi, seharusnya umat muslim menjadi kekuatan yang menentukan arah dan nasib dunia. Akan tetapi realitasnya kita saksikan pada hari ini, justru umat Islam sangat lemah. Mereka seperti hewan ternak yang disembelih oleh berbagai bangsa
terutama negara-negara barat imperialis. Maka dalam hal ini pemaparan kalimah minal ulama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Fahrudin, di mana beliau akan memaparkan dengan tema kerusakan dan problem dunia karena manusia menerapkan sistem kapitalisme dan sosialisme. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin peserta Multaqa Ulama Nusantara dan pemerhati di manapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan dengan acara pada kesempatan ini umat bisa lebih tercerahkan dan kemudian bisa secara sungguh-sungguh untuk kembali memperjuangkan Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sejak Islam tidak lagi memiliki kekuatan secara real di dunia, yakni tepatnya sejak khilafah Islamiyah dihancurkan pada akhir Rajab tahun 1342 Hijriah atau bertepatan dengan pada bulan Maret 1924 Miladiyah. Artinya sudah sejak 105 tahun yang lalu dalam hitungan kalender Hijriah, maka praktis Islam tidak lagi menguasai dunia. Tentu sejak itu dunia telah didominasi oleh dua ideologi yang lain, yakni ideologi kapitalisme dan sosialisme. Kalau kita mengenang ketika khilafah Islam masih ada, maka sesungguhnya dunia ini telah dikelola dengan baik menurut syariat Islam. Seluruh tatanan kehidupan didasarkan pada pertimbangan syariat, yakni pertimbangan halal dan haram, sehingga tatanan kehidupan dunia berjalan dengan baik. Karena dunia diatur didasarkan atas kehendak yang membuat dunia ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah khilafah Islamiyah itu tidak ada, maka tatanan kehidupan dunia ini telah didominasi oleh dua ideologi yang lain, yakni kapitalisme dan komunisme. Dan itulah sesungguhnya awal mula dari pangkal terjadinya kerusakan dan kehancuran ini. Pertanyaannya, mengapa begitu? Ingatlah bahwa kapitalisme itu mendasarkan seluruh kebijakannya itu hanya berdasarkan pada asas manfaat. Apa yang diperkirakan bermanfaat oleh manusia, maka itulah yang akan dilakukan. Tidak peduli apakah akibatnya itu akan menjadikan kerusakan apa tidak. Misalnya saja, pengelolaan sumber daya alam misalnya. Kalau dirasakan itu bermanfaat, maka sumber daya alam itu akan dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kemanfaatan manusia, tanpa mempertimbangkan kerusakan yang dimunculkan dari itu. Inilah pada dasarnya kapitalisme itu bekerja berdasarkan atas asas manfaat. Sementara kalau kita lihat komunisme, sosialisme, mereka mendasarkan seluruh kebijakannya itu berdasarkan atas dialektika materialisme, yakni menegaskan bahwa realitas itu bersifat materialis dan kemudian berubah melalui konflik kelas atau dialektika. Artinya tatanan kehidupan ini menurut mereka itu akan terjadi kesetimbangan manakala terjadi konflik kelas, sehingga nanti akan menuju pada kesetimbangan itu. Jadi berdasarkan atas materialisme. Karena itu baik kapitalisme maupun sosialisme, komunisme itu jelas sekali menjauhkan peran daripada Sang Maha Pencipta dalam menata kehidupan dunia ini.
Dan inilah sekali lagi bahwa pangkal kerusakan dan kehancuran itu akan terjadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat misalnya ya, bencana yang melanda di negeri ini, baik itu banjir, tanah longsor yang telah meluluh lantahkan berbagai wilayah yang ada di negeri ini, yang belum lama ini misalnya kita lihat di wilayah Sumatera misalnya. Nah, bencana ekologi akibat deforestasi hutan, akibat penghancuran hutan, itu menjadi penyebab terjadinya banjir. Ini menjadi pemicu utama bencana itu, yang oleh BMKG dinyatakan karena adanya hujan yang ekstrim, yang kemudian dari hujan itu terjadi apa yang disebut sebagai pertama dalam sejarah katanya. Namun sesungguhnya curah hujan yang ekstrim itu menjadi petaka di Sumatera dan Aceh utamanya, itu terjadi karena memang telah rusak hutan-hutan yang ada di sana. Gunung-gunung yang ada di sana digunduli. Siapa itu yang melakukan? Tentu manusia. Kenapa itu dilakukan? Ini sekali lagi kembali karena kapitalisme, karena azas manfaat, karena mereka mendapatkan manfaat dari hasil hutan itu, sementara mereka tidak mempedulikan lagi efek dari deforestasi itu, efek dari penggundulan hutan itu. Karena itu kemudian banjir besar di Sumatera ini tentu menjadi contoh yang nyata adanya kerusakan lingkungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nah kerusakan tersebut sekali lagi tidak lepas dari kebijakan negara yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan misalnya, penebangan dan kemudian untuk perkebunan. Karena itu hutan ditebang dengan seenaknya saja. Dan ini sesungguhnya sebagaimana misalnya yang telah disebutkan oleh Walhi, itu menyebut bahwa 7 perusahaan berkontribusi pada kerusakan ekologi di Tapanuli. Sementara itu temuan dari KPK menunjukkan keterlibatan oknum aparat dan pejabat dalam praktek ilegal bahwa terkait aliran dana pemilu. Karena itu bencana di Sumatera bukan hanya akibat fenomena alam, tetapi buah dari kebijakan kapitalistik yang mengorbankan lingkungan dan tentu menzolimi rakyat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua ini akibat sekali lagi diterapkannya sistem kapitalis yang membuat kerusakan dan kehancuran. Demikian pula kalau kita lihat misalnya komunisme, setelah selama 1 dasawarsa negeri ini berkiblat kepada Cina, kerusakan dan kehancuran baik dari sisi ekologi maupun etika moral serta kehancuran di bidang hukum dan keadilan telah terjadi. Dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan berbagai bidang lainnya, tidak tampaknya kesejahteraan yang ada di tengah masyarakat. Kesenjangan ekonomi juga terus meningkat, maka para oligarki semakin menumpuk kekayaan karena berbagai kebijakan yang memberikan keuntungan kepada mereka. Sementara di sisi lain, pada rakyat semakin terasa tertimpa kesulitan. Nah, kalau kita misalnya bicara tentang kesejahteraan, tentu dalam kondisi seperti ini sangat jauh panggang dari api, di mana orang-orang yang punya akses terhadap kekuasaan, terhadap pundi-pundi ekonomi, mereka sejahtera, tapi di sisi lain rakyat yang jauh dari akses itu, mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan. Nah, kalau kita melihat misalnya lebih jauh ke belakang lagi, kapitalisme dan komunisme telah membuat kehancuran dan kerusakan di dunia ini. Terlebih kapitalisme yang memang saat ini sedang diterapkan di dunia, benar-benar telah membuat negeri-negeri Islam menjadi negara yang dijarah sumber daya alamnya, dirusak moralnya secara kolektif, dan dijauhkan dari akidah Islam. Negeri-negeri Muslim
bahkan masih menderita dengan genosida dan penghancuran, seperti misalnya yang masih kita saksikan sampai dengan sekarang ini yang terjadi di Palestina, di mana Palestina sampai saat ini belum mampu dibebaskan oleh kaum muslimin. Nah, kenapa semua itu terjadi? Ini sekali lagi karena diterapkannya sistem kapitalisme dan komunisme yang sesungguhnya inilah sebenarnya sampai saat ini yang menjadi induk dari seluruh kerusakan, sehingga menimbulkan berbagai macam problem umat yang sampai sekarang belum bisa tertuntaskan dengan baik. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita akan biarkan kapitalisme dan komunisme ini terus mendominasi dunia dan menimbulkan bencana dan kerusakan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu sebagai umat muslim yang oleh Allah diberikan amanah, yakni sebagai khalifatullah fil ardi, yakni kita diberikan amanah untuk menjaga dunia ini agar dikelola sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan aturan-aturan Islam, maka seharusnya kapitalisme dan komunisme yang mendominasi dunia itu sudah saatnya untuk kita lawan. Sudah saatnya kapitalisme, komunisme maupun sosialisme itu untuk kita singkirkan. Umat Islam sudah seharusnya saat ini mulai kembali kepada ajarannya, yakni ajaran Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Rasulullah Muhammad SAW, dengan keyakinan dan kekuatan iman bahwa jika diterapkan Islam secara kafah, maka niscaya akan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Tanpa itu, maka sesungguhnya dunia akan tetap begini saja karena dominasi kapitalisme dan sosialisme komunisme itu. Sekali lagi, marilah kita sadarkan umat ini agar umat Islam berbenah dan kembali kepada Islam. Karena sesungguhnya hanya dengan Islamlah tatanan kehidupan dunia ini akan kembali baik, umat akan kembali sejahtera, umat akan kembali mendapatkan kebahagiaannya karena diatur dengan aturan-aturan yang benar, yakni aturan-aturan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kami haturkan kepada pemateri pertama, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Fahrudin, yang telah menyampaikan terkait dengan bagaimana kerusakan dan problem dunia pada saat ini. Jadi muaranya adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme dan komunisme. Tadi beliau sudah jelaskan bagaimana kerusakan secara ekonomi, kekayaan alam, sosial, politik, dan pendidikan. Tadi beliau sampaikan solusinya tidak lain adalah karena kita sebagai seorang muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka solusinya adalah Islam. Baik, menginjak kalimah minal ulama yang kedua, yakni kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Slamet Abdul Salam, di mana beliau akan memaparkan dengan tema segala malapetaka dan bencana yang terjadi agar umat Islam sadar dan bertaubat kembali kepada Islam. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Slamet Abdul Salam kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa syafi'ina
ومربنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها العلماء والأساتذة رحمكم الله. Para hadirin peserta Multaqa Ulama Nusantara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Al-Fakir diberikan kesempatan oleh Akhinal Kiram sebagai Muqassimul Awqat barusan. Kami Al-Fakir diamanai untuk menyampaikan lanjutan dari tema yang telah disampaikan pemateri sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya kita melihat fakta hari ini bahwa kalau kita melihat fakta di negeri kita, wabil khusus di Indonesia dan secara umum telah disebutkan tadi, betapa dunia hari ini begitu sedih dan suram, penuh dengan tangisan, khususnya bagi kaum muslimin yang menjalani kehidupan tidak lagi selayaknya para pendahulunya, yang dimana kaum muslimin mulia dengan Islam itu sendiri. Ketika musibah yang terjadi, ketika bencana alam yang terjadi, ketika jiwa-jiwa telah sengsara karena kezaliman, tertindas dengan kejahatan baik yang dilakukan oleh penguasa dan seterusnya, ini merupakan satu bukti sesuatu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh qari, yang dibacakan oleh qari tadi, satu surat di dalam Al-Qur'an ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di daratan, wal bahr, di lautan, bima kasabat aydin nas, kata Allah, disebabkan ulah tangan manusia. Liyudhiqahum, agar Allah kemudian merasakan kepada mereka, artinya mereka supaya merasakan ba'dalladzi, terhadap sebagian yang amilu, mereka telah melakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, zaharul fasadu fil barri wal bahr, kerusakan di darat, kerusakan yang telah tampak di lautan, di daratan, kal jadbi, misalkan para mufassir menyebutkan di antaranya adalah kal jadbi. Kal jadbi itu kekeringan, walaupun hari ini tidak kekeringan, akan tetapi berlebihan air itu juga merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kathratil amrad, banyaknya penyakit-penyakit yang mewabah. Semakin banyak bermunculan dokter dan ahli, bahkan dibangunnya rumah sakit yang banyak, bertambah semakin tahun, tetapi penyakit semakin banyak. Justru penyakitnya bertambah banyak, bertambah rumah sakit, bertambah ahli dalam bidang kesehatan, justru penyakitnya bertambah banyak.
wal au wal aubiah, dan wabah. Wa qillatil amtar. Kalau qillatil amtar, insyaallah hari ini kita tidak kekurangan air ya, hujan. Tetapi berlebihan itu merupakan persoalan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bisababil ma'asi. Wa dzalika, dan hal itu bisababil ma'asi, disebabkan karena maksiat allati yaqtarifuha al-basharu, di mana disebabkan karena manusia telah melakukan kemaksiatan itu sendiri. Kita lihat bagaimana kemaksiatan terjadi, mobil khusus di Indonesia dan terlebih lagi di dunia hari ini. Hampir manusia hari ini tidak ada yang tidak takut dengan dosa. Bahkan mereka bangga dengan dosa, apalagi para penguasa-penguasa yang zalim hari ini. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian ketika kemaksiatan itu telah merajalela, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala telah menimpa, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan liyusibahum bi'uqubatin ba'dha a'malihim allati amiluha fid dunya, agar musibah menimpa mereka. Allah timpakan musibah kepada mereka sebagai hukuman dari sebagian ba'dha a'malihim, sebagian dari perbuatan-perbuatan mereka. Arti sebagian, belum seluruhnya. Kenapa belum seluruhnya? Karena Allah Subhanahu wa taala masih menunggu kita hari ini. Apa? Kayyatubu ilallah subhanahu, agar mereka sadar dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, fatuslihu ahwaluhum, yang kemudian menjadi baiklah keadaan mereka, watastaqimu umuruhum, dan akan menjadi lurus keadaan mereka. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita tidak mengingat? Apakah kita tidak mengingat bagaimana kaum-kaum terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum Nabi Lut, bumi dibalik sampai jeritan orang-orang kaum pada waktu itu didengar oleh penduduk langit. Bagaimana Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Bagaimana Abu Lahab busuk badannya hingga hari ini masih terasa busuknya ketika mendekati pemakamannya di Mekah sana. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kepada satu negeri yang mereka tidak kembali menerapkan, tidak kembali mewujudkan, tidak kembali kepada fitrahnya. Apa fitrah kaum muslimin? Tidak ada lain, fitrahnya adalah kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan di dalam kehidupan, baik aturan itu yang mengenai individu kita, atau aturan itu yang berkaitan dengan masyarakat, atau aturan itu yang berkenaan dengan publik, atau peraturan-peraturan itu yang mengenai kekuasaan, yang dimana kekuasaan harus menjalankan kekuasaannya dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang notabene hari ini kekuasaan dimanapun di belahan dunia ini tak satu pun yang mau melaksanakannya syariat Allah yang mulia, apalagi di negeri ini. Maka dari itu setiap kejadian-kejadian yang mestinya menjadikan sadar bagi kita, maka kemudian mestinya pula dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang yang mukmin mestinya kembali merenung, mentadaburi
Apa yang menjadi kesalahan kita hari ini? Ikhwani rahimakumullah, satu ayat lagi di surah Al-Anfal 25. Kenapa musibah terus mendera keadaan kaum muslimin? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan. Wattaqu, dan peliharalah diri kalian fitnatan terhadap fitnah. La tusibannal ladzina zalamu minkum, yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian khassatan secara khusus. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya. Yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan di sini wahdharu ayyuhal mu'minun. Waspadalah wahai orang-orang yang beriman. Ikhtibaran wa mihnatan, terhadap cobaan, wa mihnatan dan ujian. Yu'ammu bihal musi'u, yang akan diberlakukan kepada orang yang jahat, wa ghairuhu, dan juga kepada selainnya orang yang jahat. Artinya la yukhassu biha ahlul ma'asi, tidak hanya dikhususkan kepada orang yang ahli maksiat, tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang hanya berdosa, akan tetapi wala man basyaradz dzamba, dan musibah itu tidak akan pula hanya diturunkan kepada orang yang melakukan dosa saja. Bal tusibus salihina ma'ahum, akan tetapi musibah-musibah itu akan diturunkan juga kepada orang-orang yang soleh sekaligus bersama mereka. Kenapa? Ini alasannya. Alasannya adalah idza qadaru ala inkari dzulmi, apabila yang sesungguhnya mereka mampu untuk mengingkari kezaliman. Sebenarnya sungguh mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mencegah setiap kemungkaran yang ada di negeri tersebut, tetapi mereka diam. Multaqo Ulama Nusantara hari ini mengajak para alim, para ulama yang memiliki kapabilitas, yang memiliki kemampuan agar segera bertaubat di jalan Allah. Apa taubat mereka? Taubat mereka jangan diam dengan kemungkaran. Jangan diam dengan tidak diterapkannya hukum Allah hingga hari ini. Maka dari itu, Multaqo Ulama Nusantara pada malam hari ini mengingatkan panjenengan semua dan kita semua yang ada di sini agar taubat yang diinginkan adalah kembali menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudud Allah telah hilang berabad-abad lamanya. Sistem ekonomi Islam telah hilang berabad-abad lamanya. Akhlak yang baik dalam Islam telah punah, telah hilang oleh peradaban-peradaban kapitalisme dan sosialisme. Menggerus, menghancurkan, merusak keturunan-keturunan kaum muslimin dari pola pemikiran-pemikiran mereka. Maka dari itu, wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat pedih. Bagi siapa? Liman khalafa amrahu wa nahyahu, bagi siapa saja yang menyelisihi perintahnya dan larangannya. Ikhwani rahimakumullah, Multaqo Ulama Nusantara pada malam hari ini tidak ada lain mengingatkan kaum muslimin pada khususnya, para pengemban amanah yang seharusnya menjadi garda terdepan, para penguasa yang notabene mereka beriman, yang Islam, sadarlah
karena kehancuran negeri ini sudah dikatakan oleh Al-Quran, bima kasabat aidin nas, sebab ulah tangan kalian, ulah tangan manusia yang sombong, angkuh, tidak mau terhadap penerapan syariat Allah yang mulia. Maka dari itu marilah kita sekalian untuk bersama-sama, bukan hanya di majelis multaqo ini, seterusnya kita sampaikan kebenaran, kita ajak saudara-saudara kita bina mereka agar mereka sadar untuk kembali kepada fitrahnya, yakni Islam yang mulia. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakallahu khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Slamet Abdul Salam, dan luar biasa yang beliau sampaikan. Beliau mengutip ayat Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan, selain memang kita sebagai orang yang beriman tentunya menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama di dalam kita menjalani kehidupan. Kemudian di ayat lain disampaikan bahwasanya Al-Quran diturunkan adalah kafatan linnas wa basira wa nadira. Seluruh manusia di situ terdapat kabar gembira dan peringatan. Maka pemateri tadi menyampaikan justru bencana dan malapetaka ini adalah peringatan bagi kaum muslimin agar kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika bicara syariat, bicara sistem yang telah disampaikan pemateri-pemateri sebelumnya, tentunya tata aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat tentunya harus ada yang menerapkan. Ya, ini adalah pemimpin kaum muslimin. Maka dalam hal ini kalimah minal ulama yang selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Henry Fathur Rahman. Beliau akan menyampaikan tema pemimpin bertugas melaksanakan hukum-hukum Islam, melayani dan mengayomi rakyat. Kepada beliau falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati para narasumber, sahibul bait, alim ulama, dan para undangan multaqa ulama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir. Insyaallah ini adalah satu majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini berbicara tentang masalah keumatan. Sudah disampaikan tadi oleh beberapa narasumber bahwa kerusakan malapetaka yang terjadi, yang meliputi kaum muslimin dan seluruh umat manusia ini adalah akibat kerusakan sistemik, kerusakan yang diakibatkan oleh penerapan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme ini adalah sistem
yang rusak, sistem yang akan melahirkan berbagai macam ketimpangan. Jadi kalau kita bicara bencana, yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme itu bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana kemanusiaan. Kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, itu semuanya karena sistem kapitalisme yang diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin. Para jamaah sekalian, karena kerusakannya adalah kerusakan sistemik, maka harus ada alternatif sistem yang bagi umat Islam tidak ada lain adalah sistem Islam itu adalah sistem yang terbaik. Kenapa? Karena sistem ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu akan kehidupan manusia, kehidupan alam semesta ini. Karena itu Allah turunkan sistem ini untuk diterapkan oleh manusia, sehingga manusia itu akan mendapatkan dan meraih kebahagiaan serta kesejahteraan. Tapi karena sistem ini tidak kunjung diterapkan, maka yang terjadi adalah bencana demi bencana. Karena itu tidak ada lain bagi umat Islam, terutama bagi pemimpin Muslim yang bertakwa, maka tidak ada pilihan bagi dia selain mengambil dan menerapkan sistem Islam, bukan sistem yang lain. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, maka ambillah, kerjakanlah, laksanakan. Dan apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka tinggalkanlah. Sistem Islam ini adalah tinggalan Rasulullah, ajaran Rasulullah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan penggantinya, sampai yang tadi dijelaskan pada kekhilafahan Turki Utsmani selama 1300 tahun lamanya. Dan selama itu pula umat ini mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaannya. Tapi ketika itu hilang, maka umat Islam ini ibarat anak ayam yang kehilangan induknya, maka tidak tahu akan kemana dia harus mengadu ketika bencana demi bencana itu mendera mereka. Karena itu para jamaah sekalian, banyak perintah Allah kepada para pemimpin. Pemimpin yang muslim, hendaklah mereka menerapkan sistem Islam ini secara keseluruhan, secara totalitas. Karena dengan begitu janji Allah, apabila kaum muslimin ini kembali kepadanya, maka keberkahan itu akan kembali mereka peroleh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatim minas sama'i wal ard. Jika seandainya penduduk satu negeri, satu kota itu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah akan benar-benar memberikan, membuka barokah minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah. Dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Maka bagi pemimpin muslim yang beriman dan bertakwa, menjadi satu keyakinan pada dirinya bahwa dirinya itu haruslah kembali kepada
Allah dan Rasulnya. Maka mari kita menyeru kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk kembali menerapkan Islam di tengah-tengah umat manusia ini. Karena itu juga perintah Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'u ahwa'ahum, dan hendaklah mereka mengatur manusia, berhukum atau menyelesaikan persoalan di tengah-tengah manusia dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi'u ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu manusia. Maka segala yang ada di dalam Islam, terutama bagi pemimpin, yang harus dia terapkan adalah hal-hal yang sifatnya itu pengelolaan publik, sehingga itu harus dilaksanakan. Maka insya Allah kalau itu diterapkan, maka umat ini akan kembali meraih kesejahteraan. Bahkan seluruh umat manusia akan mendapatkan keberkahan dari dilaksanakannya Islam itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita harus mendorong dan mengingatkan para pemimpin untuk senantiasa kembali kepada Allah. Karena dengan begitu maka kebahagiaan itu akan kembali mereka raih. Dan insya Allah kalau mereka memimpin dengan Islam, maka kehidupan ini akan menjadi baik, aman, sentosa, sejahtera. Ini adalah keyakinan kita dan sudah dibuktikan selama 1300 tahun kehidupan umat Islam. Ketika Islam ini memimpin dunia, maka kehidupan itu menjadi baik. Bukan hanya umat Islam yang merasakan, tetapi umat-umat yang lain juga merasakan bagaimana hidup di bawah kekuasaan Islam. Mudah-mudahan ini menjadi satu peringatan bagi para pemimpin, dan juga marilah kita senantiasa menyerukan mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan sistem yang agung ini, sistem Islam. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengingatkan kepada para pemimpin itu. Mari kita senantiasa menyampaikan kepada umat Islam dan juga kepada umat yang lain untuk senantiasa mendakwahkan Islam, sehingga Islam ini dipahami oleh banyak orang. Dan insya Allah kalau pemahaman itu diterima oleh khalayak masyarakat, maka insya Allah akan lebih mudah Islam ini diterima di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah tadi pemateri telah menyampaikan terkait dengan pentingnya kaum muslimin punya pemimpin Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam. Kenapa harus hukum-hukum Islam? Karena itu merupakan konsekuensi kita sebagai seorang muslim beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, gimana peserta, masih semangat? Baik, kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sayangnya kalimah minal ulama barusan yang disampaikan oleh Ustadz Henry Faturrahman adalah kalimah minal ulama yang terakhir. Selanjutnya kita akan saksikan penayangan video pidato Amir Hizbut Tahrir, yakni Al-Alamah As-Syekh Atta' bin Khalil Al-Burustah. Baik, kita saksikan bersama.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إلى الأمة الإسلامية، أمة الجهاد والعدل والإحسان بإذن الله، خير أمة أخرجت للناس، أعزها الله بالنصر والتمكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إلى الأمة الإسلامية، أمة الجهاد والعدل والإحسان بإذن الله، خير أمة أخرجت للناس، أعزها الله بالنصر والتمكين. إلى حملة الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة، ونحسبهم بإذن الله الأتقياء الأنقياء الغر الميامين. في مثل هذه الأيام قبل 105 من السنين، في أواخر رجب سنة 1342 للهجرة، الموافق لأوائل آذار سنة 1924 للميلاد، تمكن الكفار المستعمرون بزعامة بريطانيا آنذاك بالتعاون مع خونة العرب والترك من القضاء على دولة الخلافة. وأعلن مجرم العصر مصطفى كمال الكفر البواح بإلغاء الخلافة ومحاصرة الخليفة في اسطنبول وإخراجه في سحر ذلك اليوم. وهكذا حدث زلزال فظيع في بلاد المسلمين بالقضاء على الخلافة، مبعث عزهم ومرضاة ربهم. وكان الواجب على الأمة أن تقاتله بالسيف، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لكن الأمة قصرت في ذلك، فلم تقم بما يؤز ذلك المجرم وأعوانه أزا تقلبه وأعوانه خاسرين، بل استمر زلزال فقدان الخلافة، ومن ثم حل نفوذ الكفار المستعمرين في بلاد المسلمين، فجزأوا البلاد ومزقوها إلى مزق وصلت نحو 55 مزقا. ثم أضاف رويبضات الحكام في بلاد المسلمين إلى هذا الزلزال زلزالا آخر، فلم يمنعوا يهود من احتلال الأرض المباركة. أسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه، ثم انخفضوا درجات فهرولوا نحو التطبيع مع كيان يهود حتى دون أن ينسحب من شيء. وبعضهم ارتكب جريمة التطبيع من وراء ستار، وبعضهم ارتكبها علنا في الليل والنهار، وهكذا فكلهم يسارع في الجريمة دون أن يعبأوا بالصغار الذي يلفهم من سمت رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هكذا أنتم أيها المسلمون بعد أن انكشفت عن جباهكم الخلافة وتحكم بكم رويبضات الحكام الذين يأتمرون اليوم بأمر الطاغية ترامب حتى في غزة هاشم وكل الأرض المباركة. فقد ترأس ترامب في شهر أيلول سنة 2025 اجتماعا ضم السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
واصفا إياه بأنه أهم اجتماع، ثم عرض أو فرض عليهم خطة من 20 نقطة، وكانت بنود خطته تنطق بضياع غزة والوصاية عليها واستعمارها لتكون حديقة يستمتع بها ترامب وكيان يهود. وبعد ذلك أقام السيسي في أرض الكنانة احتفالا بترامب وخطته المشؤومة، وكان ذلك تمهيدا لقرار مجلس الأمن 2803 الذي يفرض مجلس وصاية أو استعمار يدير غزة هاشم يسميه مجلس سلام، ثم يصرح ترامب أنه سيعلن أعضاء المجلس برئاسته في غزة مطلع هذا العام 2026. وكانت الجزيرة قد نقلت عنه كذلك، وأنه من المرجح أن يعين ترامب جنرالا أمريكيا لقيادة قوة الاستقرار في القطاع. الجزيرة في 11 من كانون أول سنة 2025. أي يتحكم ترامب في مجلس الحكم وقوة الأمن في غزة. ثم يلتقي مبعوثه ويتكو في ميامي دول الوساطة تركيا ومصر وقطر في 19 من كانون أول سنة 2025 لدفع المرحلة الثانية في بحث كيفية نشر قوات الاستقرار ونزع سلاح حماس، وكذلك بحث الخطوات العملية لتنفيذ ذلك. ثم يجتمع ترامب مع نتنياهو في فلوريدا ويقول: الاجتماع كان مثمرا للغاية، ويضيف للصحفيين إن المباحثات تناولت مسألة نزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أنها ستمنح فترة قصيرة للقيام بذلك، محذرا من أن عواقب وخيمة ستترتب على عدم الامتثال. BBC في 30 من كانون أول 2025. يقول ترامب ذلك وهو الذي يمد كيان يهود بكل سلاح الثقيل وفوق الثقيل في حرب وحشية على غزة تصيب البشر والشجر والحجر. يقول ترامب ويفعل ذلك على سمع وبصر الحكام في بلاد المسلمين الذين طعنوا الأرض المباركة بالسكوت عن تحريرها، بل صفقوا لترامب على نقاطه 20. ثم ليست فلسطين وحدها هي من طعنها هؤلاء الحكام، بل كذلك طعنوا البلاد التي حكموها لمصلحة الكفار المستعمرين وبدافع منهم، وخاصة أمريكا. فجنوب السودان فصل عن شماله، وها هي دارفور على الطريق نفسه، وكذلك ليبيا فصراع وانقسام إلى دولتين، واليمن شمال وجنوب، بل الجنوب ينشق على نفسه، وسوريا الجديدة ترتمي في أحضان أمريكا، فتطلق سراح شبيحة نظام الطاغية السابق وأزلامه، وتبقي شباب حزب التحرير الداعين للخلافة في السجون ويحكمونهم حتى 10 سنوات. ثم لم يكتفي رويبضات الحكام بذلك، بل استسلموا أو سلموا بقاعا أخرى من أرض الإسلام. فكشمير ضمها المشركون الهندوس، وروسيا ضمت الشيشان وغيره من أرض المسلمين في آسيا الوسطى، وتيمور الشرقية نزعت من إندونيسيا، وقبرص قلعة المسلمين لسنوات طوال يتحكم اليوم في معظمها اليونان، والمسلمون الروهينجا يذبحون في ميانمار، وإذا لجأوا إلى بنغلاديش ضيق النظام عليهم ولم ينصرهم بقتال عدوهم. ثم تركستان الشرقية التي تبطش بها الصين بوحشية تنأى عنها الوحوش، والدول القائمة في بلاد المسلمين صامتة صمت القبور، فإذا نطقت قالت عن بطش الصين بالمسلمين إنها مسألة داخلية.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أيها الجند في جيوش المسلمين، ألستم بقادرين على أن تتبعوا من سبقوكم من جند الإسلام فتقيموا فرض الله القوي العزيز بتحرير فلسطين وغزة هاشم بالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومن ثم تعيدون كل شبر من أرض المسلمين فصلوه عن أصله أو استولى عليه الكفار المستعمرون في شرق الأرض وغربها وتلاحقونهم إلى عقر دارهم؟ ألستم بقادرين؟ بلى إنكم بإذن الله لقادرون، فأنتم أبناء أمة الإسلام، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة المهاجرين والأنصار، أمة الخلفاء الراشدين والخلفاء من بعدهم. أنتم أحفاد الرشيد الذي أجاب ملك الروم لنقض عهده مع المسلمين والعدوان عليهم. الجواب ما تراه دون ما تسمعه، وهكذا كان. أنتم أحفاد المعتصم الذي قاد جيشا لجبا لإغاثة امرأة ظلمها رومي فقالت ومعتصماه. ثم إنكم أحفاد الناصر صلاح الدين قاهر الصليبيين ومحرر الأقصى من رجسهم في 27 من رجب سنة 583 للهجرة الموافق الثاني من تشرين أول سنة 1187 للميلاد. أنتم أحفاد محمد الفاتح الأمير الشاب الذي شرفه الله بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاتح القسطنطينية. نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها، فتم فتحها على يديه رحمه الله وأنعم عليه، وذلك سنة 857 للهجرة 1453 للميلاد. أحفاد الخليفة سليم الثالث الذي في عهده دفعت الولايات المتحدة الأمريكية ضريبة سنوية لواليه في الجزائر مقدارها 642,000 دولار ذهبا، بالإضافة إلى 12,000 ليرة ذهبية عثمانية مقابل إطلاق أسراها الموجودين في الجزائر والسماح لها أن تمر في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط دون تعرض البحرية العثمانية لها. ولأول مرة تجبر أمريكا أن توقع معاهدة بغير لغتها بل بلغة الدولة العثمانية في 21 من صفر سنة 1210 للهجرة الموافق للخامس من أيلول سنة 1795 للميلاد. أنتم أحفاد الخليفة عبد الحميد الذي استدعى سفير فرنسا في اسطنبول وتعمد مقابلته بلباس العسكري، ثم هدده بوقف عرض المسرحية التي تفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أنا خليفة المسلمين سأقلب الدنيا على رؤوسكم إذا لم توقفوا تلك المسرحية. فاستجابت فرنسا ومنعت عرضها، وذلك سنة 1307 للهجرة 1890 للميلاد. أنتم أحفاد هذا الخليفة الذي لم تغره الملايين الذهبية التي عرضها اليهود لخزينة الدولة، ولم تخفه الضغوط الدولية التي استقطبوها ضده للسماح لهم بالاستيطان في فلسطين. وقال قولته المشهورة: إن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة. وكان رحمه الله بعيد النظر حيث أضاف: فليحتفظ اليهود بملايينهم
وإذا مزقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، وهذا ما حدث. أيها المسلمون، أيتها الجيوش في بلاد المسلمين، إن الخلافة إذا عادت عدتم أعزاء كما كان أجدادكم، فتلك فعالهم تنطق بعزتهم وبرضوان من الله أكبر. أقاموا الخلافة وحافظوا عليها، فعزوا وسادوا ونالوا رضوان ربهم، وأنتم أحفادهم، فهلم إلى الحق الذي اتبعوا فاتبعوه، وإلى العز الذي صنعوا فاصنعوه. أعيدوا الخلافة وحافظوا عليها، وها هو حزب التحرير بينكم فآزروه، فإنه يعمل ليل نهار لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة، يتقدم الأمة ويقودها لهذا العمل العظيم، ويقض مضاجع الكفار المستعمرين بدعوته للخلافة. فكيف إذا أصبحت الخلافة قائمة فتزيل الحدود والسدود التي رسمها الكفار المستعمرون من أطراف المحيط الهادي، حيث إندونيسيا وماليزيا إلى شواطئ الأطلسي، حيث المغرب والأندلس، فيعود المسلمون كما كانوا أمة واحدة بدولة واحدة، الخلافة الراشدة التي تعز الإسلام والمسلمين وتذل الكفر والكافرين. إنها ستعيد أرض الإسلام والمسلمين من أيدي الكفار المستعمرين، وتلاحقهم إلى أعماق بلادهم، وتضيء الدنيا من جديد، ويحق الحق يومئذ ويزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد يقال: أو تفعل الخلافة كل هذا؟ أتصنع النصر وتدفع الهزيمة وتحرر بلاد المسلمين من الكفار المستعمرين، بل وتلاحقهم إلى عقر دارهم؟ ونقول: نعم. يقول هذا ربنا سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله الحق لا يكون إلا بإقامة دولة الإسلام التي تقيم أحكامه، فإذا أقيمت نصرها الله سبحانه ورسخت وعزت، فاحترمها أصدقاؤها وهابها أعداؤها. ويقول بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فالخليفة والخلافة جنة أي وقاية، ومن كانت له وقاية فهو بإذن الله منصور في النهاية. لا تضيع بلاده ولا يقترب منه أعداؤه. وينطق بهذا تاريخ الخلافة، فأين بيزنطة وصولجانها؟ وأين المدائن والأكاسرة؟ ثم من مد الصوت بالتكبير في تلك البقاع الممتدة على طول الأرض وعرضها من المحيط إلى المحيط إلا دولة الإسلام وجند الإسلام وعدل الإسلام. ولو علمت الخلافة حينها أرضا وراء المحيطين شرقا وغربا لخاضت عبابهما تدعو إلى الله القوي العزيز الحكيم. وقد يقال أيضا إن حزب التحرير لا بضاعة له إلا الخلافة، حيث حل أو ارتحل لا ينطق إلا بالخلافة، لا يعرف غيرها ولا إلف له غيرها. ونقول: نعم، إن الخلافة هي البضاعة والصناعة، هي العز والمنعة، هي حافظة الدين والدنيا، هي الأصل والفصل. بها تقام الأحكام وتحد الحدود وتفتح الفتوح وترفع الرؤوس بالحق. هي التي شرع المسلمون بها قبل أن يشرعوا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه صلوات الله وسلامه عليه.
على أهمية ذلك وعظمته، وكل ذلك لعظم الخلافة وأهميتها، حيث رأى كبار الصحابة أن الاشتغال بها أولى من ذلك الفرض الكبير، تجهيز دفن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، أيتها الجيوش في بلاد المسلمين، إن إقامة الخلافة هي قضية المسلمين المصيرية، وإننا مطمئنون بنصر الله وبعزة الإسلام والمسلمين وبعودة الخلافة الراشدة المجاهدة والقضاء على كيان يهود المحتل فلسطين وفتح روما كما فتحت القسطنطينية وأصبحت دار إسلام اسطنبول. نحن مطمئنون بذلك، حتى وإن قال الكفار والمنافقون، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فإن كل ذلك من نصر للمسلمين هو في وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الملك الجبري الذي فيه نعيش، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ثم سكت. أخرجه أحمد. فالخلافة لا بد عائدة بإذن الله، ولكنها تحتاج إلى عمل جاد مجد لقيامها، فإن سنة الله العزيز الحكيم اقتضت أن لا ينزل علينا ملائكة من السماء تقيم لنا خلافة وتحقق لنا وعد الله القوي العزيز وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن قعود دون حراك، بل ينزل الله ملائكة تساعدنا ونحن نعمل بجد واجتهاد وصدق وإخلاص، ومن ثم يحقق الله لنا النصر والفوز في الدارين، وذلك الفوز العظيم. وإن حزب التحرير يعمل بجد لها ويستبشر بقرب قيامها، فسارعوا أيها المسلمون، سارعوا يا أهل القوة، التحقوا بالدعوة والنصرة، وسارعوا إلى إقامة الخلافة مع الحزب، لا أن تشهدوها منه فحسب، فإن النصر بإذن الله قريب. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المحب لكم عطاء بن خليل أبو الرشد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Ayohal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi penayangan video pidato Amir Hizbut Tahrir oleh Al-Alama As-Syekh Atha bin Khalil Abu Ruslah. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya, yakni pembacaan pernyataan sikap acara Multaqa Ulama Nusantara pada malam hari ini, yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Hamid. Dimohon para alim, para kiai dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Multaqa Ulama Nusantara 2026. Kapitalisme dan komunisme membawa bencana dan kerusakan. Islam adalah solusi dan masa depan dunia. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kami para ulama Aswaja Nusantara menyampaikan pernyataan sebagai berikut. 1. Bahwa sejak awal abad ke-18, Barat membentuk sistem kehidupan yang baru di atas asas sekularisme. Dengannya mereka bangkit menjadi negara-negara kapitalis yang kuat, menguasai perpolitikan dunia dan konstelasinya, menjadi negara penjajah, menguasai negeri-negeri Islam, dan melenyapkan khilafah Utsmaniyah, benteng terakhir negara Islam, pada 3 Maret 1924 Masehi. 2. Bahwa sejak saat itu seluruh negeri Islam menjadi taklukan mereka, wilayahnya dijajah, sumber daya alamnya dijarah dengan rakus, penduduknya diusir, dianiaya dan dibunuh secara keji, adat istiadatnya dirusak, fakta dan kebenaran Islam diputar balikkan. 3. Bahwa hingga saat ini negara-negara barat dengan sistem kapitalismenya masih tengah menguasai dunia secara rakus, serakah dan biadab, tidak mengenal peri kemanusiaan dan tanpa memiliki rasa belas kasihan, menimbulkan kerusakan yakni fasad dan bahaya doror, menciptakan rasa takut yakni khauf dan kesedihan yakni hazan. 4. Bahwa dunia, utamanya umat Islam, mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Bencana alam dan bencana kemanusiaan menimpa seluruh negeri kaum muslimin tanpa kecuali. Tangisan dan jeritan umat yang kelaparan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, kehilangan anggota keluarga merupakan tontonan setiap hari. 5. Bahwa dominasi negara-negara barat kapitalis merupakan biang kerusakan dunia yang wajib diakhiri. Lalu perannya digantikan oleh khilafah Islamiyah yang menerapkan syariat Islam secara kafah agar terwujud rahmatan lil alamin. 6. Bahwa umat Islam wajib berjuang secara berjamaah untuk menegakkan khilafah Islamiyah yang akan menjadi perisai yakni junnah, pemberi rasa aman dan penghilang rasa takut dan rasa sedih bagi umat. 7. Bahwa masa depan dunia, baik menurut wahyu ilahi maupun menurut prediksi ilmu para ahli, ada pada Islam dan umat Islam dalam kepemimpinan daulah khilafah Islamiyah. 8. Bahwa umat Islam wajib menyongsong tegaknya daulah khilafah Islamiyah dengan mempersiapkan diri agar bersedia hidup di dalam daulah khilafah Islamiyah serta mempersiapkan dan mencetak para negarawan khilafah. 9. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman tegaknya khilafah yang akan melakukan futuhat dan mendapatkan ghanimah yang melimpah ruah. Wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha. Allah telah menjanjikan kepadamu rampasan perang yang banyak yang nanti dapat kamu ambil. Terkait ayat di atas, Al-Alamah Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullah menjelaskan bahwa wa'adakumullahu ma'syarul muslimin mu'minin ala jihadikum wa sabrikum al-futuhatil katsirah wal maghanimil wafirah ta'khudunaha min a'daikum. Qala Ibnu Abbas, hiya al-maghanimu allati takun ila yaumul qiyamah. Maksudnya, Allah telah menjanjikan kepada kalian, wahai orang-orang mukmin, atas jihad dan kesabaran kalian, futuhat yang banyak dan ghanimah yang melimpah ruah yang kalian ambil dari musuh-musuh kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ia adalah ghanimah yang akan tetap ada sampai hari kiamat.
Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, Jember, Sya'ban 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tadi pembacaan pernyataan sikap para ulama, yakni di dalam acara Multaqa Ulama Nusantara pada malam hari ini. Kemudian acara selanjutnya doa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Isyad Mustaqin. Kepada beliau fal yatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma antas salam wa minkas salam. وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستحفظك ونستعيذك وإيانا وإياهم وكل شيء ما أعطينا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي وقين من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولإخواننا ولأزواجنا ولزوجاتنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن هكوا علينا ولمن أصان بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا هذه جامعة هذه جماعة حزب التحرير يا الله نافعة للدين والأمة والوطن ولمعلميها ولمتعلميها ولمن أجر الخير فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا يا الله فلسطين. اللهم انصر إخواننا يا الله في بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dengan dibacakan doa oleh Al-Mukarram Kiai Isyad Mustaqin berakhirlah acara Multaqa Ulama Nusantara pada malam hari ini. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dan juga lebih khusus pada para guru-guru kita pemateri yang telah menyampaikan mencerahkan ya, telah menyampaikan pemaparannya terkait dengan tema pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kemudian pemateri sampaikan menjadi sebagai kesadaran, penyadaran bagi kita dan juga seluruh umat Islam ini bahwasanya pentingnya kita menerapkan hukum-hukum Islam dengan adanya khilafah Islamiyah. Baik, kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyukseskan acara ini dan juga kepada kami yang diwakili menjadi host dan MC. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun yang lain. Demikian kami hatur mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.